bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 104.4 Singaraja, Bali. Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi di acara Dialog Interaktif ya, kali ini bersama Mbak Vivin Selvia dengan topik pentingnya antioksidan di zaman now begitu ya. Halo, selamat siang Mbak Vivin, apa kabar? Siang-siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kalau di kita nih Mbak Pit, biasanya selamat pagi. Semangat pagi. Iya. Iya, semangat pagi. Udah jam 11 siang ini ya. Tetapi semangatnya harus pagi. Betul. Oke, Mbak Vivin juga cerah sekali kelihatannya, sehat selalu ya. Amin. Itu berkat makanan yang dikonsumsinya tentunya ya. Mbak Pit juga kelihatan nih happy banget nih Iya, kayaknya harus pagi ini ya. penyiar Betul harus ya? begitu ya. Betul-betul. Auranya biar menular ya. Betul sekali Mbak Vivin. Mbak Vivin, kita akan berbicara terkait dengan pentingnya antioksidan di zaman now Betul. gitu ya. Ini pendengar biar tahu ya, apa sih itu antioksidan begitu. Lebih baiknya Mbak Vivin jelaskan dulu. Nanti juga kita buka session tanya jawab ya, atau Boleh, juga buka boleh, telepon boleh. 24644 Iya. dan juga di WA call di 0811 3999790. Anda bisa juga simak siaran kami secara live di RRI YouTube kami ya, RRI Singaraja Official, RRI Digital juga boleh. Dan Mbak Vivin nanti akan juga membagikan voucher-voucher gratis begitu ya. Betul. Pokoknya asik acaranya. Silakan dulu Mbak Vivin dijelaskan apa itu antioksidan.
Iya, jadi antioksidan ini mungkin sebagian banyak orang juga sudah tahu gitu kan. Tapi mungkin ada yang masih bertanya-tanya antioksidan itu apa kan gitu kan. Iya. Ternyata antioksidan ini adalah zat yang berfungsi untuk melindungi sel-sel kita dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas itu apa lagi ya kan? Iya. Radikal bebas ini molekul yang tidak stabil. Jadi sifatnya dia jomblo. Wah, yang kayak namanya manusia jomblo itu aja, kan sukanya yang tanpa nempel, pasangan. nempel. Iya. Betul ya. Jadi nempel, tetapi nempelnya itu malah merusak sel yang sehat. Wah, bahaya dong ya Iya. radikal bebas itu ya. Betul. Jadi ilustrasinya kayak misalnya besi. Besi kalau misalnya dia tidak dilindungi, dia ditempelin dengan karat, pasti akan rusak, betul? Iya, karatan. Betul, ya seperti itu. Jadi radikal bebas ini dia sifatnya menempel di sel sehat, kemudian dia mengambil nutrisi-nutrisi dari sel Iya. sehat, kemudian dia merusak juga. Akhirnya seperti itu. rusak ya sel Betul. sehatnya. Oke. Nah, radikal bebas ini contohnya seperti apa? Radikal bebas ini banyak banget Banyak di ya. sekeliling kita. Betul. Contohnya apa? Orang yang banyak tahu kan polusi. Polusi. Kemudian makanan-makanan yang nggak sehat. Tuh. Iya kan? Zaman sekarang makanan itu loh ya. Banyak instan. Satu biar gampang katanya instan ya kan. Iya. Yang kedua banyak pemanis. Kemudian pengawet. Pengawet, betul. Iya kan, pewarna. Wah, bukan hanya cuma make up yang warna-warni ya kan. Tapi juga sekarang makanan tuh Iya, warnanya karena juga itu ngejreng-ngejreng. yang bikin menarik pembeli. Betul, ternyata itu banyak banget mengandung radikal bebas. Iya. Belum lagi satu Apa itu? radikal bebas yang tidak kita sadari. Apa, Mbak? Yang huruf depannya S, Apa itu? belakangnya T, STRESS. Apakah itu? Apa itu? Stres. Oh, stres. Itu radikal bebas juga ya kena ya? Ah, ternyata pikiran berarti itu. Betul, ternyata stres itu faktor utama yang banyak merusak daripada Iya. sel-sel kita. Makanya kalau orang-orang yang lagi berbahagia itu tidak akan kena radikal bebas ya. Betul, dia akan diminimalisasi. Oh begitu ya. Apalagi mengkonsumsi makanan yang bergizi. Betul. Iya, yang sehat-sehat ya. Iya, karena kalau kita lihat nih zaman sekarang ya kan, kalau dulu kita lihat flashback balik ke dulu beberapa puluh tahun yang lalu, Iya. orang tua kita kan masih punya ladang, Betul. betul ya. Terus udaranya gimana nih? Kalau Masih dulu alami. sejuk ya Iya. kan, sekarang gimana? Wah, ini ya parahnya kalau misalnya kita udah di luar ya panasnya pol, bener nggak? Betul. Terus kalau di dalam AC dinginnya pol. Itu perubahan suhu itu kan Iya, mempengaruhi juga betul sekali ya. kualitas daripada kesehatan kita. Iya, karena zamannya sudah now seperti topiknya itu ya. Betul, ya kan? Terus Iya. makanan kalau dulu masih alami, sekarang banyak yang instan. Terus Betul. air lagi. Dulu belum ada pencemaran. Sekarang sudah namanya pencemaran udah nggak terhitung, betul ya? Iya. Terus polusi lagi. Kalau dulu orang tua kita masih bekerja keras, mencangkul ya kan, tapi masih keluar keringat, betul nggak? Iya, keluar keringat. Pertanyaannya sekarang kerjanya keras atau lebih keras? Wah, ini kalau saya sendiri nih kerjanya tuh saya kerjanya di otak nih. Tidak nyangkul. Justru kalau misalnya kerja di otak, kalau tadi yang namanya salah satu radikal bebas itulah stres. Stres jadinya saya ya. Iya kan? Makanya ceria-ceriain aja, ketawa gitu ya. betul. Jangan lupa juga tertawa setiap hari. Iya. Tapi jangan sering-sering, jangan terus menerus Iya, kan. jangan ketawa-ketawa sendiri ya kan. Nanti dibawa ke Bangli nanti. Iya, jadi Iya, itu iya. pentingnya kenapa kok zaman now ini benar-benar penting yang namanya Antioksidan, iya. Jadi itu fungsinya ya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan radikal bebas itu. Betul. Ya, kalau Mbak Vivin sendiri itu makanan-makanan yang makanan tambahan yang dikonsumsi untuk mencegah adanya radikal bebas dalam tubuh apa sih? Nah, kalau seperti saya sih dulu memang belum menyadari hal seperti itu Iya. karena kan basic saya sendiri bidan gitu kan. Iya. Kalau dulu konsepnya yang namanya 4 sehat 5 sempurna mungkin Mbak Pit pernah ingat? Iya, makanan Pak Sehat 5 sempurna. Ah. Sempurnanya susu. Ada nasi, lauk Nasi, pauk, lauk pauk, sayur mayur, ya kan? tempe buah, buah-buahan, tempe kemudian tahu, yang melengkapi ikan. susu. Susu terakhir ya Betul sempurnanya. ya. Nah, pertanyaannya zaman sekarang masih ada nggak yang menjalankan 4 sehat 5 Wah, sempurna? kalau sekarang ini sudah sana makanan yang instan Nah, itu. yang penting ada sambal, udah ada beres. sambal, sambal Iya terus kan? yang crispy Ah. lagi. Itu yang disukai anak-anak ya. Betul. Dengan kondisi seperti sekarang, kalau misalnya nih kita beli sayur, pertanyaannya ibu-ibu mungkin yang ada di sini juga ya kan, kalau beli sayur yang
daunnya mulus atau yang ada lubang-lubangnya? Iya, kalau biasanya dipilih tuh yang mulus gitu ya. Tapi yang lebih sehat itu yang lubang-lubangnya, yang ada Betul. lubang-lubangnya karena ulat aja makan gitu. Berarti Betul. ulat lebih pinter ya daripada manusia. Betul, jadi ulat tuh kan punya sensor alami Oh, ya kan, iya. mendeteksi mana nih tumbuhan yang ada pestisidanya, Nah, itu dia. yang enggak kan seperti itu. Jadi yang bolong-bolong tanpa pestisida, Betul. makanya dimakan. Cilakanya kita memilih sayur-sayuran Yang yang daunnya mulus kayak manusia. Ulat aja nggak mau makan ya kan, kita Iya yang ya, makan ya itu kan. dia. Nah pertanyaannya sekarang kalau misalnya dengan kondisi alam yang seperti ini, kalaupun kita menjalankan 4 sehat 5 Lima sempurna, sempurna. harus ada 6 P-nya. Apa itu 6 P pertama? pelengkapnya. Yang Oke. penting ada istilahnya mikronutrisi. Karena apa? Mikronutrisi ini yang bisa diserap ke dalam tubuh Iya. mencapai 80 sampai 90%. Jadi seperti itu. Mikronutrisinya kita perlu pilih nih dari bahan-bahan yang benar-benar berkualitas, Iya. benar-benar bermanfaat seperti itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi nih, Mbak Pit, Iya. kalau dulu belum pernah terpikirkan seperti itu. Ceritanya kan boleh cerita dikit boleh ya. Boleh. Yang masuk sabar ya, nanti akan kebagian voucher nanti. Iya. Oke, Oke. oke. Jadi pengalaman saya dulu mengenal makanan pelengkap yang satu ini gara-gara kakak saya. Jadi Kakaknya kenapa nih? kakak saya tuh kena benturan kepala tamat SMP. Kepalanya terbentur. Iya, kecelakaan sempat nggak sadar semalam gitu kan. Cuma yang zaman dulu kan nggak seperti sekarang, nggak seperti zaman now, dikit-dikit kebenturan kepala langsung CT scan ya kan. Iya. Nah itu dibiarkan, ternyata 10 tahun itu baru kelihatan kejang. Kejang. Iya. Nah setelah di CT scan ternyata ada gumpalan darah di dasar otak itu sebesar telurnya ayam kampung, lumayan gede ya. Jadi itu. Jadi dokter sarafnya menyarankan ini coba dibantu dengan obat penenang. Oke, obat Iya. penenangnya dosis tinggi waktu itu. Tapi dalam perjalanan setelah mengkonsumsi 1 tahun 8 bulan, dokternya tiba-tiba ngomong gini, Vin, ini kakakmu nggak boleh minum obat penenang dosis tinggi dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Harus ada solusi yang alami untuk membantu regenerasi sel otak. Nah seperti itu. Kemudian saya cari nih berbagai macam ya kan alternatif solusi yang alami yang menurut saya waktu itu bermanfaat. Tapi ternyata hasilnya 0. Sampai akhirnya saya ketemu sama madu. Pernah Madu? tahu madu? Madu di tangan kananmu. Iya. Jangan yang di tangan kiri dikasih apa Iya, ya? racun dong. Akhirnya saya bertemu madu ini gitu kan. Heeh. Saya konsumsikan sama kakak saya. Iya. Ternyata sebulan itu yang biasanya kambuhnya 2 sampai 3 kali kejang selama kurang lebih 10 sampai 15 menit kejangnya. Iya. Itu pun pas kejang itu harus dimasukkan obat dari dubur. Untuk meredakan stres kejangnya. Kejang seperti epilepsi ya? Betul. Jadi diagnosa dari dokter itu epilepsi post trauma. Jadi epilepsi yang epilepsi. terjadi karena benturan kepala yang sudah diprediksi selama 10 tahun. 10 tahun kebelakang. baru kelihatan ya? Iya, makanya itu secara saya pribadi orang medis gitu kan. Oh iya. Kaget juga Mbak ya kan, Pipin shock juga bidan ya kan. Terus gimana terus akhirnya Nah. setelah dikasih madu ini? Setelah dikonsumsikan madu ini sebulan kok nggak kambuh. Oh, Saya mikirnya mungkin kebetulan ya kan, karena secara logika medis itu nggak mungkin Iya. ya kan bisa menyembuhkan. sampai sebulan. Betul. Sebulan konsumsi Tidak ada kambuh nggak kambuh lagi. sama sekali. Kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, saya masih berpikiran ini cuma kebetulan aja. Iya. Ternyata dokter mengamati setelah 6 bulan, dokter bilang gini, Vin, kakakmu bagus, selama 6 bulan ini tidak ada terjadi kejang sama sekali. Nggak ada obat-obatan apa yang dikonsumsi selain madu itu? Masih mengkonsumsi obat penenang karena kan tidak boleh langsung stop obat Iya. penenangnya. Lagian juga dosisnya nggak boleh tinggi ya. Betul, jadi waktu itu memang masih dosisnya tinggi. Kemudian setelah 6 bulan dokter bilang gini, nanti 7 bulan 8 bulan coba kita CT scan, evaluasi dengan CT scan gimana hasilnya. Iya. Ternyata bulan ke-8 di CT scan bersih. Bersih. Terus yang benjolan sebesar telur ayam sudah nggak ada. Bersih. Kemana itu? Nah, itu yang bikin saya kaget kan. Hah? Kok bisa bersih? Kan seperti itu kan. Kemudian yang merekomendasikan ini kan kebetulan teman bidan juga. Nah, saya mulailah minta, ini bener enggak? Yang ini yang membantu kan gitu kan. Saya minta hasil penelitian ilmiah, kemudian jurnal-jurnal ilmiah. Ternyata itu disodorkan sama saya, itu jurnal-jurnal ilmiah banyak banget. Oh iya. Oh, ternyata
ini manfaatnya luar biasa untuk regenerasi sel otak, kemudian untuk merevitalisasi selnya sendiri, kemudian untuk membantu mengatasi kira-kira milih madu yang bagus. Milih sepengetahuan saya, katanya sih dimasukin dulu misalnya korek, dibakar begitu ya. Kalau mau nyala itu berarti asli madunya begitu ya. Gitu ya. Terus apa lagi yang ya pernah gitu aja ini? Pi tahu. Ya, gitu ya. Jadi banyak banget yang Oh lagi satu, kalau taruh katanya di kulkas kalau beku berarti tidak asli. Berarti palsu. Palsu itu katanya. Abal-abal. Katanya sih. Oke. Gimana kalau menurut kalau Mbak enggak Pipin? beku berarti yang asli gitu ya. Iya. Oke. Ya, jadi kalau misalnya kita memilih madu, yang pertama pasti kualitas airnya. Kalau misalnya dia semakin tinggi atau semakin tinggi kadar air dalam madu tersebut, berarti madu tersebut gampang terjadinya fermentasi atau gampang terjadinya tumbuh bakteri, jamur, kemudian virus ya kan di dalam jamur di dalam madu tersebut. Pernah perhatiin enggak kalau misalnya madu kita buka tutupnya ada suara pluk? Madu yang mana ini dulu? Enggak, madu manapun pernah enggak? Kalau ke madu yang kemarin dikasih Mbak Vivin sih enggak sih? Oh enggak ya. Tapi kan kebanyakan madu lokal. Kita ngomong madu lokal. Kenapa kok madu lokal? Bukan berarti saya mendiskriminasikan madu lokal. Pluk gitu deh ya. Kayak ada gasnya gitu ya. Betul. Jadi kalau madu lokal ini kan Indonesia ini kan daerah tropis. Ya kan, daerah tropis pasti kandungan airnya pasti akan tinggi. Jadi kandungan air dalam madu tersebut tidak bisa di bawah 20%. Sedangkan WHO sendiri mengeluarkan syarat madu bagus untuk kesehatan adalah kandungan airnya yang di bawah 18%. Jadi seperti itu. Nah, dari hasil penelitian yang saya baca, madu yang saya konsumsi tersebut adalah madu gurun yang kandungan airnya cuma 17,1% sampai 17,2% aja. Sehingga tidak mudah terjadinya fermentasi, tidak mudah tumbuhnya jamur atau bakteri di dalamnya. Bahkan sudah mendapatkan sertifikasi sebagai madu yang bebas botulism. Jadi aman untuk bayi. Ya, seperti itu. Kemudian juga madu yang mendapatkan sertifikasi sebagai madu yang low GI. Jadi glycemic index-nya rendah sehingga aman untuk penderita diabetes dan juga penderita MAH. Untuk MAH boleh juga madu ini ya? Iya, aman banget. Bahkan mantan pacar saya nih, yang sekarang sudah jadi suami, ya kan? Dulu MAH-nya kronis banget. Begitu melihat perkembangan kakak saya terbantu, dia mulai coba, akhirnya MAH-nya terbantu, alerginya juga terbantu. Itu dia ya, karena di zaman sekarang ini banyak yang menderita MAH loh, tergantung termasuk saya ini ya. Karena kadang-kadang makannya itu memang tidak teratur Mbak Vivin. Kalau lagi asik di depan komputer ya, ntar dulu ntar makannya gitu ya. Apalagi udah cuap-cuap begini ya kan? Apalagi cuap-cuap gini ya. Paling cuma bisa minum ya. Nah, betul. Madunya apa sih? Gitu dulu. Jadi kalau misalnya pendengar semua nih dimanapun berada ya kan pernah dengar madu HDI ya kan atau clover honey ya. Jadi khusus madunya ini berasal dari nektar bunga clover. Yang mana nektar bunga clover ini dipercaya oleh peternak lebah sedunia itu sebagai madu yang dengan komposisi nutrisinya paling komplit dan paling sempurna seperti itu. Dan kemasannya juga tanpa botol ini madu ini ya, kayak kopok gitu ya, aneh ya saya lihat, kirain apa sih ini krim apa, selai, aku pikir selai ya, ternyata madu karena warnanya juga nggak putih gitu ya, warnanya putih dan di sana ada polen namanya ya. Iya betul. Ada apa namanya polen itu berisi kayak ngeres-ngeres gitu sih. Jadi kalau polen sendiri itu Mopit sebenarnya serbuk sari bunga. Jadi serbuk sari bunga yang sebenarnya itu untuk konsumsinya lebah. Makanannya lebah. Itu sengaja nggak disaring gitu? Betul, karena madunya itu begitu dipanen, istilahnya madu mentah, begitu dipanen langsung dikemas, dibekukan, dibuat tahan dalam suhu rendah sehingga tidak merusak kualitas daripada madu tersebut. Madu ini produksi dari negara mana nih? Kalau kita mendatangkan langsung dari Arizona sama New Zealand. Jadi madu gurun. Madu impor ini teman-teman ya. Bukan
telepon sekarang. Iya, boleh Mbak Pipit. Oke, silakan Anda yang mau tanya-tanya terkait dengan madu ya, silakan di 0362246644 atau juga di WA call kami di 0811 3999790. Nanti Mbak Pipin juga akan bagi-bagi voucher. Vouchernya apa itu? Berapa voucher nih akan dibagikan Mbak Pipin? Ada kurang lebih 20 voucher. Waduh, 20 voucher. Berarti semua yang masuk dapat ya? Iya, Aduh, iya, banyak iya, banget ini ya. 19 saja, Pipit kasih 19. satu. Di spill satu untuk Mbak Pipit ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, cowok ini. Iya. Iya, dari mana Bapak? Dari Padang Budi. Namanya siapa? Pak Gede aja panggil. Pak Gede siapa? Pak Gede Swenten. Pak Gede Swenten Padang Mulia nggih. Pak Gede mau nanya apa dengan Mbak Vivin terkait dengan madu ini yang memang sudah ada di Singaraja ya madunya? Ada. Oke, silakan Pak D. Iya, terima kasih atas informasinya. Untuk madu, saya ini kan katanya antioksidannya tinggi. Bagaimana kalau saya sudah terlanjur sakit ini, ada jantung, ada mah, Jantung mah? ada orang tua juga ada gejala kencing manis, ada kencing kencing manis. Nah, Iya. kalau untuk madunya bagi saya ini ada sakit-sakit yang tadi saya katakan itu kira-kira berapa hendaklah makan itu, berapa harus minum, Oke. dan di mana dapatkan membeli madu itu. Iya. Oke. Tempat Iya, membeli itu aja, dekat. terima Ya, kasih ya. oke, terima kasih untuk Pak, nanti dapat voucher ya, Pak? Iya ya. Nggih. Oke, untuk Pak Gede Swenten di Padang Bulia, dari segi suaranya kayaknya lemah ya, lemah, Iya. nggak bergairah. Pak, semangat, sembuh, segera konsumsi madu ya. Memang madu itu kan rasanya manis gitu ya, Mbak Pipin ya. Bagaimana dengan orang-orang yang menderita kencing manis ini, Mbak Pipin? Apa tidak bertolak belakang nih, misalnya? Nah, iya. Ya, nanti ya Oke. dijawab. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang. Halo. Halo, tolong dong gininya radionya dimatiin aja. Jadi delay jadinya ya. Feedback ya. Halo, Halo, selamat siang Mbak Ifit. dengan Iya, siapa? siang. Dengan Tarik di Denpasar. Ari Denpasar. Oke. Kan Narok ya? Iya. Iya, kan Narok kan Dedes ini. Sampai hafal ya. Iya, ini pendengar kami nih ya, pendengar di dangdut Pendengar nih. setia. Kan Arok kan Dedes ini Denpasar. Iya, di sini ngerok, di sana melendes ya. Bukan, di sini pakai londres begitu. Ya, gimana kan Arok kan Dedes? Ya mau tanya tentang madu ini. Saya pernah sih nyoba salah satu produk madu juga sih. Apa namanya? Ya, pertanyaannya aja. Oke. Pertanyaannya aja ya. Itu apakah juga sudah ini di Denpasar juga sudah beredar ini madunya? Denpasar udah Madu ada. ade. Oke, baik. Denpasar sudah. Oke, nanti Itu dijawab. untuk itu berarti madu ini untuk segala jenis penyakit ya, hipertensi juga. Oke, nanti dijelaskan Iya. ya. Ya itu aja ya. Oke, Itu aja. terima kasih buat ini ya, vouchernya Bapak. nanti ingat ya, diambil itu voucher untuk kegantengan. Oh ya, nanti mungkin tanggal 32 ya aku ambil ya. Oke. Oke, boleh ya Mbak Pipin ya. Boleh nanti di 32 kau mana nggak ada 32. 3 tambah 2 berarti ya, tanggal 5 ya. emang lumayan ini orangnya. Nanti bisa di-share aja, misalnya nomor kontaknya nanti bisa kita kirim. Terima kasih ya Ken Narok Ken Dedes. Oke. Baik, yang lain silakan di 0362246644 ya. Semua penelpon mendapat voucher ini dari HDI ya. Apa vouchernya belum tahu isinya nanti ya. Halo, selamat siang. Selamat siang. Selamat Mbak Pipin. siang, Putu we. Ya sanuang itu kejak kan. Kita bagi dubuk kan itu. Agar sing sirane gedabag gedubug.
Nah, dengan ibu siapa ya tadi kok lupa? Ini Vivin 3 bulan. Oh, Pipin juga bulan. Vivin Pipit. Ya, beda satu huruf. Hampir sama ya, Pipin. Iya. Beda N. Ya. Tadi saya ini agak bongol-bongolan kan ya. Apa nih bongol nih? Kupingnya. Yang semuanya bongol saya mungkin ya. Ya, silakan. Itu ada doge itu ya. Jangan menggampar saya. Apang santaian bede ini pedalem narasumbernya pertama aku nih ya. Mendasar itu nak jahil itu ada gitu. Ada doge sama tuh. Iya. Tadi saya ya seperti saya tadi katakan bongol-bongolan. Madu apa tadi namanya tuh Bu? Madu apa namanya? HDI namanya. HDI. HDI. Apa singkatan HDI? Hani panjangnya apa? High Desert Internasional, Bapak. Oke. Berarti di apotek sudah ada berarti ya? Mau dijawab sekarang atau Nanti nanti? aja. Oh, nanti aja. Di mana Masih dia di spill. Oke. Didapat. Oh, gitu. Oke. Warnanya apa madu ini? Warnanya kuning keemasan. Iya, betul. Kuning keemasan. Iya, betul. Kental apa cair ya? Kental. Kental banget, Bapak. Kental banget. Pipi udah dapat nyoba waktu donor darah kemarin tuh semua kebagian ya. Iya. Semua yang datang dibagikan madu satu gelas. Kalau pikiran saya kok aneh yang madu ini ya. Ya. Oh. Pasti dia sangat mujarab berarti ya. Ih bagus ini biar Oh, kuat gitu ya. nyangkul di sawah. Gitu. Ya udah kalau itu saya akan berusaha cari madu ini. Iya. Di mana dicari Di sini ada di Sukasada nanti dijelaskan. Bapak siapa tadi ini? Putuwe. Putuwe. Dari Dari mana mana, Pak? Wayang, Putu Wayang. Oh, Putu Wayang. Dari Tajekule. bukan Iya. wayang Bu ya. Oh, Wayang. Buku wayang, kulit. kuenya tuh Oh, wayang. Putu Wayang ya. Wayang kulit. Oke. Kulit. Ya Bu, terima kasih kalau sudah. Saya sudah. Oke, makasih. Terima kasih banyak Putuwe di Tajekule ya. Oke, sudah 3 penelpon. Mhm. Pak Gede Swenten dulu, kemudian Ken Ara, kemudian Putuwe. Oke, silakan Iya. ditanggapi. Halo Pak Gede Swenten, salam kenal ya. Ternyata kita tetangga ya. Karena saya Vivin dari Sukasada juga, dari Bakung ya aslinya ya. Tapi wajahnya agak kebule-bulean. Betul. Karena memang mama saya anaknya bule ya. Jadi saya kena kecipratan darah bulenya dikit ya. Nah, kalau misalnya mengenai penyakit nih sebenarnya sih madu ini diperuntukkan untuk orang sehat. Karena apa? Karena untuk menjaga kualitas kesehatan. Karena kalau misalnya kita zaman sekarang seperti tadi pembicaraan kita di awal tidak menjaga kesehatan, otomatis sel-sel kita semakin lama semakin rusak dan itu akan susah untuk mengobati. Seperti itu karena peruntukan madu ini pun sudah dipakai sama KONI. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia juga sudah menggunakan untuk atlet-atletnya. Bayangkan kalau atlet itu kan makanannya nggak boleh sembarang, Mbak Bit. Betul. Ya kan harus benar-benar terjaga, bebas dari doping dan zat perangsang. Betul. Sebenarnya untuk peruntukan untuk orang sehat. Pertanyaannya, kalau misalnya orang sehat butuh, orang sakit butuh atau lebih butuh, Mbak Pit? Lebih butuh lah. Iya kan, pastinya. Karena biasanya kalau kita sakit kan pasti nggak nafsu makan, betul? Iya. Ya kan, penurunan kondisi juga terjadi, ya kan? Karena makanan juga minim banget yang masuk, sehingga di situ dibutuhkan yang namanya mikronutrisi. Kemudian kalau terkait dengan 4 sehat 5 sempurna tadi yang saya sudah jelasin, kita butuh 6P, yaitu 6 pelengkap, yaitu mikronutrisinya yang membackup untuk antioksidan, kemudian juga nutrisi di dalam tubuh kita sehingga kesehatan kita bisa optimal. Nah, pertanyaannya tadi kan untuk orang sakit boleh nggak? Nah, kalau saya tadi kan kenalnya karena gara-gara kakak saya yang kena epilepsi post trauma. Yang pertama, yang kedua, mama saya juga kena serangan jantung setelah kakak saya terbantu. Mama saya kena jantung koroner dan pada waktu itu juga diberikan obat itu abrek gitu kan. Karena entah kenapa waktu itu saya berpikiran yang gimana gitu kan, karena merasa kakak saya sudah terbantu gitu kan. Saya cobakan ke mama saya lagi. Madu itu. Madu HDI. Betul, dan kebetulan pas memang mama saya itu waktu itu gemuk banget, hampir 100 kilo berat badannya. Wah, gemuk banget ya. Ya, disarankan sama dokternya karena sudah mengalami serangan jantung koroner untuk menurunkan berat badan. Ternyata madu ini pun bisa membantu mama saya menurunkan berat badan waktu itu dalam 2 bulan itu
penurunan berat badan sampai 14 kilo. Wah, Dan ternyata banyak setelah banget ya. dicek jantungnya normal. Dan Astungkare sampai saat ini mama saya masih sehat, sudah berusia 72 tahun, masih bisa diajak jalan-jalan ya. Wah. Tapi luar biasanya tanpa minum obat satupun. Gitu. Jadi kalau Tadinya dulu, minum obat banyak ya? iya, kalau dulu kan direkomendasikan minum obat banyak nih. Jadi obatnya dia. banyak itu sudah minggir gitu kan, digantikan dengan madu Madu HDI. yang manis banget, ya manis senyir tapi bermanfaat untuk kesehatan. Betul. Bagaimana untuk orang kencing manis? Nah, untuk orang kencing manis pertanyaannya tadi karena kandungan air daripada madu ini 17,1% ya kan. Kemudian setelah diteliti itu susah terjadinya fermentasi ya kan, kemudian tumbuhnya jamur bakteri itu tidak akan terjadi di dalam madu. Dan diteliti lagi ternyata madu ini masuk dalam golongan low GI. Jadi glycemic index-nya rendah banget. Aman untuk orang kencing Aman. manis. Sehingga aman banget untuk penderita diabetes atau kencing manis. Bahkan saya juga punya klien itu ada 3 yang sudah mengalami diabetes sampai kakinya ini harus diamputasi sampai batas lutut. Sudah dipotong? Belum Belum. dipotong, saya kenal dengan beliau. Terus akhirnya? Saya rawat, akhirnya kakinya batal diamputasi karena berhasil sembuh dengan madu ini Dengan juga. madu itu. Betul. Berapa bulan konsumsinya? Kurang lebih 6 bulan. Karena Gitu kan yang namanya makanan ya kan, Iya. bukan seperti obat sekarang sakit Iya, kepala betul. minum obat hilang. Iya, ini ya juga kan? harus berangsur-angsur Betul. dulu ya. Karena Oke. ini namanya makanan kan Apalagi dia harus alami. continue. Betul. Jadi prosesnya itu lambat Iya. tapi pasti. Iya, seperti dan madu itu. ini juga ada kemasannya beda-beda ya. Yang Betul. punya uang dikit bisa yang kecilan Iya, gitu. boleh, Yang boleh. punya uang agak lumayan banyak gitu ya. Aha. Yang punya cengkeh sekarang lagi tajir-tajir kan. gitu ya. Boleh beli yang 1 kilo gitu ya. Berarti boleh borong ya. Borong aja ya. Nah, untuk Pak Putu ini HDI ada di mana? Untuk di sini ada di Sukasade. Iya. oke. Kalau satu kota kita ada satu kantor perwakilan. Kebetulan di Singaraja saya yang pegang kantornya untuk daerah Singaraja. Itu ada di Jelantik Gingsir nomor 26A Sukasada. Kalau misalnya pemirsa nih bingung ya kan, tahu Taman Bung Karno? Nah, tahu. Patokannya Taman Bung Sebelah Karno selatan pasti tahu, dikit iya, ya. betul. Selatannya Taman Bung Karno. Dauh itu jalan. Dauh Dauh jalan ya. jalan. Ada nanti HDI Family Center Singaraja. Iya, itu dia. Kena rokan dedes di Denpasar ada nggak? Ada dong. Ada. Justru dari sana ke sini dulu ya. Betul. Dari Denpasar duluan baru ke Singaraja gitu ya. Tapi kita Oke. semua pusatnya ke Jakarta. Ke Jakarta. Karena iya. seperti tadi terkait dengan pertanyaan apakah ada di apotik? Mohon maaf, kami tidak menyediakan di apotik. Iya. Karena apa? Tadi kita juga udah bicara di luar. Yang pertama kita menjaga kualitas. Iya, Iya gitu kan? ya. Kemudian yang kedua kita menghindari pemalsuan ya. Ada yang masuk. Iya, begitu ya. Menghindari Betul. pemalsuan. Lebih baik yang di apa namanya itu yang di Sukasade tuh Kantor Oh, resminya. kantor resminya aja Betul. belinya ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, gimana nih digelur-gelur dari cara anak di hutan. Halo, nih wayah hade nih be. Tapi sapi ini bunyinya enggak. Nah, ayah hade beli madu lu. Apang lebih sehat? Saya nyenteng bayu ini paling kali cewek. Ya, adik kamu aku angen nih. Ampun. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu dokter di Bakung sebelah mana tuh ya? Oh, saya aslinya Bakung Bedelot ya. Kalau nggih Punduan Jero Mangku Dalem. Kebetulan kalau dulu nenek saya Jero Mangku Dalem, sekarang ini ponaan saya yang jadi Jero Mangku Dalem. Jadi daun urung nih. Dangin Drurung, Pak, Dangin Drurung. Lamun Dalamnya memang daun urung. di kantor HDI-nya Dauh Lurung. Tapi kantor HDI-nya di Sukasade, di Dauh Rurung. Yang saya anda tahu kan Ibu orang Bakung, saya ini pindah wae ke Iya, Bakung. oke. Beli-beli di Bakung. Wayah Ada Hade, belanja kami Bakung. bicara dengan tentang madu dulu. Dia nang alamat malu. Ada Ibu dokter seneng di madu. Nyanyi di madu. Kalau dikasih madu boleh. Dia nama guguyonan iki. Inggih. Anak dia masih nunggu hari 27 lebih gede ditunggu sama Inggih. Berarti seumuran sama mama saya nggih 27 plus gitu ya. ya lebih sehat kamu. Nggih.
Iya. Apa deh? Iya, ya Ama Hadi. ada nih, belum ada Iya. anak iseng ada nih ngewang. Munyene Bu Pipit. Nah iya, berarti ini kan penggemarnya Bu Pipit nih banyak Iya. banget ya. Aman nih ke Kemandan lah tuh Nggih, terima kasih. Nggih, oh ya Hadi di Delat Pekan Gajah Mada ya. nggih, nggih, Semua ya Hadi nggih. atensinya. Yang lain ada yang mau masuk silahkan. Ya. Halo, selamat siang. Halo. Nah, Bunda Nah, ini dari Swastiastu, Tambelang. Rahajeng siang. Serahajeng Iya, siang. Bunda Budi. Ibu Pipin dan Ibu Pipit ya. Pipit dan Inggih. Pipin. Hurufnya aja yang lain di belakang ya. Betul. Sama-sama cantik pasti ya Mbak Pipit Ya ya. perempuan. 11-12 lah. Kalau saya 11.000, Mbak Pit mungkin 12.000. Kalau saya 13-nya ya. Nggih, 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 nggih. Gimana Bunda Budi sudah disimak dari tadi penjelasannya Mbak Vivin Udah dari terkait dengan tadi madu nyimaknya itu? tuh asik Iya. banget ya. Iya. Mudah-mudahan bisa nanti ke Mbak Pipitnya kita Iya, nanti kita antar ke sana ya. pesan ya. Boleh. Karena yang voucher tadi di ini saya spill dikit gitu kan. Karena dari madu, kalau misalnya wajah kita sehat juga kan, badan kita sehat, tentunya kita pengen juga wajahnya glowing, betul ya Bu ya? Iya. Iya. Nanti Bunda dapat voucher ya, datang Kan nanti ke begini sana. ya. Iya, Terima betul. kasih vouchernya. Kan begini. Saya kan Ibu aktif namanya ya. Emang aktif Ibu banget. aktif Bioriba juga, Warawiri juga. Iya. Mudah-mudahan dengan minum madu ini lebih fit jadi tenaganya. Nggih, mudah-mudahan. Sekarang sih tidak ada keluhan apa-apa, cuman kepingin aja konsumsi madu Ibu ya. Nggih. Mudah-mudahan nanti saya coba dengan botol yang agak kecil dulu Bu ya, karena Boleh. isi kantongnya juga biar nggak Saya ini. sudah beli satu, Bunda. Udah, Iya. Mbak Pipit, Mm-mm. nanti kita coba ya. Tapi nanti untuk vouchernya itu untuk treatment wajah ya, ya Bu Pipin ya. Iya, betul. Iya. Untuk treatment wajah. Apang Bun glowing wajahnya Bunda Budi, cara anak 17 tahun. Iya, ada produk-produk yang yang disajikan di sana, produk Iya. alami dari madu, semua dari madu. Intinya biar kita ini sehat saja ya Mbak. Iya, Mbak, sehat dan cantik. cantik. Iya. Itu kan bonusnya ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu Ibu ya dengan Mbak Pipit ya. Nggih. Dan Terima disupply kasih satu Ibu untuk saya Pipin nanti dan tuh. Mbak Pipit. Sudah Terima kasih, diamplas Bunda satu Budi ya. Sukses selalu ya. Ya, Makasih. semua yang Sehat nelpon selalu. dikasih ini ya, dikasih voucher oleh Mbak Pipin. Tidak ada undi-undian, pokoknya semua ya sudah saya catat di sini nama-namanya. Silakan nanti Anda yang masuk datang ke HDI di Sukasade ya. Di sana akan ditreatment wajahnya menggunakan produk dari madu begitu. Halo, Halo, selamat siang. selamat siang. Dengan Salam siapa? madu. Salam madu. Salam madu, salam manis. Salam manis, semanis madu. Salam manis. Semanis madu. Semanis madu. Ini Supaya dengan siapa? dengan Mbak Pipit ngubah-ngubah nama saya. Siapa ya? Pak Melingser. Pak Maliarse. Nggih, Pak Maliarse Bondalam. Ih, baru ngomong yang madu di perjanian. Munggah. Heeh. Itu harganya berapa tuh? Nasinya ukuran kantong yang Iya, yang seperti saya dulu yang paling tidak punya. Ada yang murah di bawah 200 ya. Iya, betul. Di bawah 200. Apalagi Betul. punya member ya. Iya. Di bawah 200 tapi satu kopok itu loh lama dipakai, Iya, karena kental banget ya. kental sekali. Lama banget dipakai. Ya beli yang satu aja dulu, yang kecil aja dulu. Nah, tapi nanti kalau punya uang banyak lebih baik beli yang 1 liter. ya nanti kalau kita gajian pensiunannya saya beli Iya. yang Nanti gajian pensiunannya kan tiap tiap bulan gajian. Mbak Pipit ini gaya Iya. apanya bongol dibilang. Apanya bongol. Kamu kupingnya bongol. Masa Tapi jamin nanti kalau sudah minum madu ini otomatis yang namanya bongol sudah nggak ada lagi. Kesehatannya akan lebih terupgrade ya. Ya, itu dia Pak Maliarse. Pokoknya jo kuat numbek di kebun, Kuat nombak dong.
kuat. Mana kau ni berkebun Pak Maliarse petani. Apanya tumbak tuan? Lahannya apa nih mana abiane? Pak Maliarse nih lucu. Udah, itu aja ditanya. Apa lagi ditanyain? Nanti dapat voucher ini. Jangan lupa ke HDI, kantor HDI ya. Kantor ADI di mana itu? Di Sukasade. Taman Bung Karno dajanan tuh bedik kati dajanan dauh jalan ada tulisan HDI. Betul. ADI lotnya apa dajannya? Dajan Bung Karno, Taman Bung Karno. dauh Jauh jalan. Oke, itu nggih Nggih. semua. Iya. Inggih. Nyanan yang begini lah karang ngatuang kemu. Nanti saya minta database-nya sama Kak Pipit ya. Iya. Beyang belakar kumpulan Betul, ini iya, oh. betul data-datanya kita kasih voucher ya Pak. Sudah Pak Maliarse. Nggih, sukses. Aduh, terima kasih banyak untuk Pak Maliarse di Tajekule. Sudah ke 6 orang nih. Siapa Iya. lagi? Masih banyak voucher yang belum dibagi-bagikan kepada para pendengar yang ada di rumah ataupun di mana saja terkait dengan madu HDI atau madu yang dibuat di ini termasuk madu impor begitu ya. Betul. Makanya dari penampilannya aja beda. Iya. Tempatnya saja beda. Segelannya duh. Kewah nih muka. Kewah muka. Muka kewah gati mana ngangon harus ngangon tiuk tuh. Itu artinya perlu tenaga ekstra. Iya, ya kan? makanya iyo begigi yang harus kurang masih anan. Halo, selamat siang. Selamat siang. Nggih, sire niki, Pak. Siang Pak GDRT Tajekule. Gede Wah, arte. banyak yang dari Tajekule ya. Tajekule musim mangga ya Pak ya. Nggih. Oh, nyana mereka. Tukarang madune ja. Oh, nggih, boleh. Kita barter ya Pak. Ingin bertanya, Bung. Nggih, terus nih Pak de arte. Yang pertama masalah penyakit apa saja yang bisa diobati dengan madu ini. Iya. Nggih. Pertama yang punya riwayat jantung dan asam urat. Nggih. Apakah bisa minum madu ini Baik. karena asam urat Baik. atau jantung? Oke, gitu aja Pak De. Yang kedua masalah harga. Harga, ya. Harganya kita omongin aja ya di udara. Iya, boleh. Oke, harga. Ada harga, ada kualitas, ada berat juga. Nggih. Ya, sekian Bung. Gitu aja. Oke, terima Nggih. kasih untuk Pak Gede Arte. Jangan lupa ya dapat voucher ya Pak De Arte yang ada di kawasan Tajekule. Nah, mengenai penyakit apa nih yang bisa diringankan dengan Iya. madu ini? Iya. Asam urat gimana bisa juga disembuhkan? Oke. Oke, dan harganya. Iya. Baik, saya spill dikit nih. Kalau tadi kita kan berbicara madu dan Iya. kebanyakan orang kalau tahu produk perlebahan itu pasti tahu madunya. Iya. Ternyata di balik yang namanya lebah itu masih banyak antioksidan keren yang dihasilkan dari rumahnya lebah. Mulai yang pertama madunya tadi kan berasal dari nektarnya bunga, ya kan. Kalau madu kita ini spesial banget dari nektar bunga clover, ya kan, yang mana hanya bisa tumbuh di dataran gurun aja, jadi nggak bisa tumbuh di daerah tropis atau di daerah yang lain kecuali di daerah gurun ya. Kemudian ada yang namanya rumahnya lebah, kalau orang Bali itu bilang malemnya Mbak Pit. Oh, malamnya. Iya. Oke. Ternyata itu adalah secara ilmiahnya disebut dengan propolis. Oh, propolis. Oh, itu Iya. namanya propolis ya. Betul, yang Oh. hitam-hitam lengket Iya, itu. iya, iya. Ternyata yang bipropolis ini adalah bee ya kan? Artinya yang diambil sama lebah. Diambilnya dari mana? Dari getah tumbuh-tumbuhan, kemudian disekresi dengan air liurnya lebah, ditempelkan pada sarangnya lebah. Ternyata itu memiliki antioksidan yang sangat kuat. Dari situ rumahnya lebah ini bisa terhindar dari jamur, bakteri, kemudian serangga-serangga yang masuk Iya. itu karena kandungan dari bipropolis ini. Ternyata pernah ada cerita bahwa ada tikus nih yang masuk ke sarangnya lebah itu dibungkus langsung dengan bipropolis sehingga tikus ini tidak mencemari daripada rumahnya lebah. Oh, gitu Sehingga para ahli mengatakan bahwa karena kandungan bipropolis rumahnya lebah itu memiliki kondisi yang lebih steril daripada ruang Iya. operasi. pengamanannya luar biasa ya. Betul, sehingga antivirus, anti jamur, anti bakteri, anti peradangan. Iya.
Sehingga itu bipropolisnya keren banget, dan dari hasil penelitian bipropolis kita itu memiliki antioksidan yang kuat banget. Kalau misalnya orang banyak bilang antioksidan katanya dari jeruk ya. Ini dibandingkan dengan bipropolisnya kita, satu kapsulnya bipropolisnya kita itu kekuatannya sampai hampir 900 jeruk. Pilih mana nih Mbak Pit? Satu kapsulnya diminum langsung atau kapsul makan aja dah. 900 jeruk Mbak Pit? Ini bahasanya gede gati langsung. Langsung 900 jeruk, mulus-mulus, iya. betul ya. Kapsulnya aja ya. Betul. Nah, gitu ya. Untuk asam urat juga bisa ya. Bisa. Kemudian ada yang namanya royal jelly Mbak Pit. Royal jelly. Royal jelly itu dihasilkan dari belakang kepalanya lebah, namanya hipoparingeal. Itu manfaatnya namanya royal jelly. Jadi kalau dulu dikenal dengan makanan para ratu, Oh iya. ya kan? Ternyata royal jelly itu konsumsinya ratu lebah. Nah, yang membuat ratu lebah itu bisa bertahan hidup sampai 4 sampai 6 tahun itu gara-gara konsumsi royal jelly, dan bisa bertelur 2000 butir per telur, 2000 telur per hari. Gara-gara royal jelly. Artinya royal jelly ini bagus banget untuk anti aging, untuk anti anti penuaan dini, ya kan? Untuk awet muda lah. Kalau kita ngomong awet muda nih, bukan masalah cantik aja atau glowing aja, betul. Tapi organ-organ di dalam kita juga perlu yang namanya awet muda, Mbak Pit. Iya betul sekali. Seperti ya. itu. Iya. Sehingga perpaduan propolis, royal jelly, dan satu lagi tadi saya cerita bipolen. Bipolen itu adalah serbuk sari bunga, yang mana ternyata di dalam kandungan bipolen ada sekitar 200 macam nutrisi. Ada enzim, koenzim, sehingga bagus banget untuk optimalnya sel itu bekerja, seperti itu Mbak Pit. Jadi kalau misalnya seperti tadi ada nanya yang penyakit apa yang bisa terbantu, yang pengalaman saya sudah terbantu, selain kakak saya terbantu epilepsi post trauma, mama saya jantung koroner, kemudian saya juga saat ini sedang menangani pasien kanker juga, ada 3 orang ya. Kemudian ada yang terbantu masalah susah punya keturunan, masalah migrain, vertigo, kemudian gagal ginjal, sampai ada yang cuci darah yang awalnya itu hanya seminggu bisa 2 sampai 3 kali cuci darah. Tapi sekarang cukup 1 bulan sekali aja cuci darahnya, gitu, sudah berangsur membaik. Oke, ini banyak yang nanya nih, saya sampai di Japri Pit, harganya. Oh iya, seperti tadi. Harganya tergantung besarnya. Betul. Kalau 1 kilo lebih mahal. Tapi kalau kita hitung-hitung ya, semakin lebih besar kita beli itu sebenarnya semakin ekonomis ya, semakin murah kenanya gitu. Misalnya yang 1/4 kilo, yang seperti saya kemarin beli itu kan 1/4 kilo ya. Iya, 1/4 kilo nggak sampai 200 ya Pak Pit. Cuman ya. 185. 189. 189. Iya. Tekor ya Pipin nanti ini. Itu 1/4 kilo. 1/4 kilo kan 1/4 kilo 250 gram. Iya, 250 gram. Betul. Itu harganya 189. Nah, bulatang 190 mungkin 1000. Dan itu kental banget ya Mbak Kental Pit, banget ya. betul. Kemudian untuk yang 1 kilo itu yang 1 liter gitu ya, 1 kilo itu harganya 600 berapa? 600.000. 600.000 pas ya. Betul. Karena saya punya pelanggan nih di Singaraja. Kejadiannya lucu Mbak Pit. Gimana? Jadi dia punya 1 lemari itu full isinya madu. Wah. Madu dari berbagai macam negara. Wah. Kemudian ditunjukkan satu madu yang kualitasnya memang kental banget. Dia bilang ini madu dari Arab. Dia ngomong, dia buka langsung madu saya, begitu melihat warnanya unik ya, kuning keemasan, dia langsung buka madu saya, langsung minum. Kemudian dia ngomong gini, Vin, kamu kok berani jual madu dengan sekualitas ini seharga 600.000? Saya terbengong-bengong Mbak Pit. Nah ternyata ditunjukkan satu madu yang kualitasnya memang bagus banget, saya lihat ya. Dia tunjukkan, saya beli madu ini dari Arab. Ini madu gurun, sekualitas dengan madu kamu. Kamu tahu, saya beli berapa madu ini? Saya beli sekilonya itu 2 juta. Wah, Mbak Pipin nggak terasa nih waktunya sudah Wah, habis iya, loh. Makanya asik banget Nanti ya. bulan depan kita sambung lagi ya. Betul. Oke, boleh di closing statement Mbak Iya. Pipin, silakan. Ya, terkait dengan topik kita hari ini, kenapa kita butuh yang namanya antioksidan? Pertanyaan saya, kalau orang bilang sehat itu mahal katanya. Kalau sakit kira-kira jauh lebih mahal nggak? Pasti jauh lebih mahal, betul ya? Betul, beli obat, beli ini, beli itu ya. Betul, belum lagi yang nungguin ya kan, Iya, ikut sakit, betul enggak? Nah, dengan kita menjaga kualitas kesehatan kita,
Oke, kita nggak bisa mampu melakukan 4 sehat 5 sempurna. Yang penting 6 pelengkapnya. Mikronutrisinya kita minum, kita konsumsi ya kan, sehingga kesehatan kita bisa optimal. Seperti itu. Baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah masuk di 24644. Ada Pak Gede Swenten di Padang Bulia, Ken Arok Denpasar, Putuwe Tajekule, Wayah Hadi Telot Peken, Bunda Budi Tamlang, Pak Maliarse di Tajekule, Gede Arte juga di Tajekule. Jangan lupa untuk diambil nanti vouchernya ya. Baik Mbak Pipin, segitu aja dulu. Kita nanti akan puji Trisandia dulu sebelum kita gabung dengan Pro 3 Jakarta untuk siaran Warta Berita. Kita akhiri dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih banyak Mbak Pipin. Sama-sama. kesempatannya. Karena informasi dan inspirasi Pro 1. Duh, ingoh gati hati ini mau belanja di Peken beli. Oh nyangan mau.